dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh yang menjadi wasilah untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa mencintai beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapat semua dari Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya akan membacakan susunan acara pada pengajian hari ini. Suruh Teh Ica. Pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Ketua Majelis Ta'lim Al-Ansar, yang keempat tausiah yang terdiri dari 2 sesi, yang kelima doa dan penutup. Demikianlah susunan acara pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberi kemudahan dan keberkahan dalam pelaksanaan belajar ini. Marilah kita buka acara pengajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Injak acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan oleh Ibu Fitri yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 45, 46 dan surat Al-Baqarah ayat 27 sampai 29. Pada Ibu Fitri dipersilakan. Waalaikumsalam. Allah. Marilah kita dengarkan sambutan dari Ibu Ketua Majelis Ta'lim Al-Ansar, Ibu Onisa Dewati AMD Farmasi. Pada Ibu ini kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin orang tua saya, Ibu Dr. Andaya Samsiah, rekan-rekan Pak Speaking Mubalighah dan ibu-ibu majelis taklim yang menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di sini, serta tahasus kepada reng-rengan panitia dari Majelis Taklim Al-Mushaf yang telah memberikan bantuan
secara material, spiritual, dan lain-lainnya. Semoga amal ibu semuanya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan. Ibu-ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan sekilas visi, misi, dan aktivitas di Majelis Al-Mushaf ini. Di antaranya itu visinya menjadi pusat kegiatan dakwah, ibadah, dan perkembangan pemberdayaan umat. Misinya itu, visinya itu Bu Majelis Taklim Al-Mushaf. Kalau misinya yang pertama yaitu mewujudkan pengelolaan majelis taklim yang amanah. Yang kedua, membentuk lingkungan masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia. Yang ketiga, membantu setiap pelaksanaan dalam perayaan hari-hari besar atau PHBI, maksudnya hari besar Islam. Yang terakhir yaitu memberikan contoh suri tauladan kepada generasi penerus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ada beberapa kegiatan di Majelis Taklim di sini, yaitu nomor 1, pengajian rutin seperti hari ini kita laksanakan bersama 1 bulan sekali di hari Ahad pertama. Yang kedua, maaf. Ahad keempat, Ahad terakhir. Kalau pertama mah di CRN. Kalau yang kedua yaitu di sini mengadakan belajar tahsin. Saya sendiri yang sama-sama belajar ya Bu ya. Masya Allah di sini belajarnya ba'da subuh, penuh perjuangan di ba'da subuh. Kita adakan 1 minggu sekali hari Sabtu. Nah, insya Allah di Ramadan juga ada di Majelis Taklim Al-Ikhlas. Kalau mau ibu bersama-sama tadarus bisa di sana. Ba'da subuh sama waktunya. Yang ketiga di sini kita mengadakan kebersihan lingkungan masjid seminggu 1 kali setiap hari Ahad, insya Allah jam 9 sudah terjadwalkan. Yang keempat Jumat berkah. Yang kelima kami di sini menyantuni kaum du'afa setahun sekali menjelang Ramadan atau di akhir Sya'ban. Insya Allah sebentar lagi kita mengadakan sedekah. Yang keenam, memberikan takjil di bulan Ramadan setiap hari berdasarkan jadwal yang sudah disepakati bersama. Nih, yang terakhir, membentuk dan melayani pelaksanaan kurban. Kami bekerja sama dengan DKM. Barangkali ibu-ibu yang sudah ada niat boleh dari sekarang dipersiapkan mau nabung, mau ya pokoknya nama siap-siap. Nah mungkin itu ibu yang bisa saya sampaikan. Tadi ada visi, misi, dan kegiatan di sini. Sesi pertama yang akan dibawakan oleh Salma Nur Fitria, dan selanjutnya di sesi kedua dilanjutkan oleh guru kita Ibu Dr. Nanda Yaya Sausiah Merdeka. Tema yang akan dibawakan yaitu amalan untuk memperoleh ketenangan hidup. Pada Waalaikumsalam. Dan yang saya hormati pula ibu-ibu dari berbagai majelis taklim yang hadir pada hari ini. Ibu-ibu yang saya muliakan, pada kesempatan yang kali ini saya ingin berbagi sebuah tema, yaitu tentang amalan untuk memperoleh ketenangan hidup. Kedamaian jiwa sejatinya hanya dinikmati oleh seorang mukmin ketika ia selalu dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kedamaian jiwa sejatinya
Tentunya kita baik dari berbagai profesi ya Ibu, dari berbagai profesi, dari berbagai usia, dari berbagai latar belakang. Tentu kita punya cita-cita. Cita-citanya satu, ingin tenang, ingin mendapatkan ketenangan dalam hidup. Betul Ibu? Betul. Sebagai manusia kita tentu ingin tenang. Nah, jadi adalah cita-cita yang menunjukkan semua itu proses dan usaha ekstra baik lahir maupun batin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, orang yang selalu mengingat ke arah kepada Allah Azza wa Jalla akan merasakan ketenangan dan ketentraman, walaupun salah seorang dari mereka fakir miskin. Sesungguhnya Allah memberikan mereka pikiran yang luas dan perasaan yang jernih. Tafsir Quran Surah Al-Maidah ayat 9. Jadi Ibu, agar mendapatkan ketenangan dan ketentraman, kita itu harus mengingat Allah, baik dari segi baik yang berkecukupan atau yang fakir miskin, tapi jika kita sebagai individu mengingat Allah SWT, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Lalu ada amalan apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mengusahakan agar mendapatkan ketenangan hidup? Yang pertama yaitu sabar dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 157. Sabar itu pastinya pahit ya Ibu, karena butuh perjuangan, butuh usaha agar sabar. Karena sabar itu tidak segampang ngomong sabar ya, yang saya Ibu, karena butuh usaha dan butuh pengorbanan. Lalu akan tetapi buah hijau lebih manis. Buah dari kesabaran tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya balasan yang besar sama dengan cobaan yang besar pula. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan timpakan musibah atau cobaan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi Ibu, jika suatu saat atau suatu waktu kita ditimpa cobaan, kita sebisa mungkin ya Ibu, kita harus mencoba sabar karena mengingat di akhir kita akan mendapatkan buah yang manis, yaitu akan mendapatkan selain ketenangan kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Lalu yang kedua, ikhlas dalam melaksanakan amal kebajikan. Ada dua definisi ikhlas yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu menyembunyikan amalannya. Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan yang suka mengasihkan diri. Maksud dari menyembunyikan amalan, maksudnya adalah kita sebisa mungkin melakukan amalan atau beribadah kepada Allah tidak diunggah. Maksud tidak diunggah ini bisa tidak diunggah di sosial media atau tidak usah di sekitar. Misalnya ibu semalam habis berdoa, ibu semalam habis sholat asar, mungkin cukup kita dan Allah yang mengasihi. Walaupun memang ada positifnya ya ibu, sharing di sosial media atau di WhatsApp ibu, itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk berdakwah. Namun sebelum itu ibu bisa pastikan dulu, bisa tanya dulu kepada hati kita. Apakah alasan kita sharing ibadah kita di sosial media itu memang benar untuk berdakwah atau hanya untuk kesenangan semata? Nah, daripada kita belum yakin dan takutnya kita akan terus ke dalam sombong atau tidak, maka lebih baik kita menyembunyikan amalan kita. Agar apa? Pertama, tentunya akan mendapatkan ketenangan karena dengan kita men-share segala sesuatu pada sosial media, yaitu ibadah ataupun segala sesuatu, kita belum tentu mendapatkan dari orang lain itu belum tentu dapat balasan yang indah yang seperti itu. Ada yang dikomen dasar sombong, atau ada yang dikomen hal-hal negatif lainnya. Daripada kita mendapatkan komen seperti itu, alangkah lebih baiknya kita menyembunyikan amalan tersebut. Hati kita tenang, ibadah kita berjalan, dan
Lalu, dan orang yang cerdas akan melepas dari perasaan was-was, hati tak tenang, dan membuat tidak nyaman hidup ketika merasa hati dengan segala pilihan Allah SWT yang ditetapkan padanya. Inilah kunci ketenangan hidup yang dianugerahkan Allah Azza wa Jalla pada orang lain yang mengajarkan. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Semoga kita mulai lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah dari guru kita semua, Ibu Dr. Randa Yaya Samsiah. Pada Ibu guru kita dipersilakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim alladzina amanu ya wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala rizqillah tatma'innu qulub. Alhamdulillah rabbil alamin, disyukur pada panjatan pada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang ini setelah saya berada 50 tahun di Subang, baru sekarang bisa berkunjung bersilaturahmi kepada ibu-ibu yang berada di Al-Mushaf ini. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaan ibu menerima kami ini. Ibu biasanya mau bahasa Sunda, bahasa Indonesia? Kami wae. Dia hanya bahasa Sunda mah enggak? Beribadah sangat nuhun ka Majelis Talim Al-Mushaf teras oge nuhun dihapunten bireh ini meureun nama kabenger ya teh ya. Jatan di buku kumaha beribadah teh memang ayeuna teh 17 18 ya. 17 tahun. Beribadah sudah 18 tahun ayeuna teh jatan kadang-kadang kedah malah terus alay ka kopi mah. Eta kopi mah harus kadang kieu ya Bu ya. Tapi kadang-kadang sok hilang. Kosong. Jatan ayeuna terus jatan pribadi kedah ngajagi kondisi ya Bu ya. Terus ini ayeuna teh 80 hiji peten ibu. Salawatnya salam mudah-mudahan dilimpahkan ka junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargina sahabatna. Mudah-mudahan urang kalebet umatna anu kajaga hoyong syafaat tina tengah. Amin. Syafaat mah hoyong ya. Nah kadang-kadang kita mengikuti ajaran nama masih jauh dari lebih kadang sesuai aja. Jadi ibu-ibu warga sadaya waktu sasi Juni ya kita teh. Nah ke pribadi saya ke public speaking calon-calon balik. Dua peserta yang masih muda yang masih gadis yaitu Teh Salma sareng Teh Ipah. Ya. Rajada nembe beres di unsur dan pribadi saya menuju ke generasi muda. Serta akan diteraskan malih waktu ngawitan kamari sasi kamari pribadi kadama Putri Mar'atus Solihah. Dalam pribadi gaduh tempat di CRNT untuk membentengi anak-anak usia TK dengan SD di kelas genep pangitan aya TK Ibnu Sina sareng DTA Ibnu Sina antara TK sampai usia sampai ke SD. Untuk ibu-ibu dari dewasa sampai tua pribados kadang-kadang Majelis Talim Mar'atus Solihah terus 35 tahun. Ayeuna pribados rada hariwang. Gimana remaja-remaja kita gitu ya. Nah akhirnya nembe sasi kamari pribados bentuk Putri Mar'atus Solihah dan peserta SLP, SLA dan mahasiswa. Nah di kawitan kamari sasi kamari alhamdulillah aya 68 jalmi. Maka ibu-ibu anu kagungan putra di SLP, SLA, mahasiswa, mari bergabung. Kita bentuk komunitas untuk mereka ya. Bagi terus terang ibu-ibu, untuk wanita di Subang itu sangat mengkhawatirkan. Kenapa yang merusak itu? Karena adanya pabrik. Yang adanya pabrik banyak wanita-wanita gadis-gadis kita yang bekerja akhirnya akhlaknya jadi rusak akibat apa? Mereka kontrak di rumah bebas dan sebagainya. Nama ibu-ibu anak pergi berdua dengan perempuan itu sudah tidak aman, tidak seperti dulu. Kapan ada jeung istri deh, akhirnya kan mengerikan Bu. Nah, mereka sampai ada kemarin di Jakarta Selatan
udah legal kan nggak ada pernikahan yang sesama jenis. Astagfirullahaladzim, itu kan mengundang azab yang seperti disampaikan pada Nabi Lut ke pelupur ya umatnya. Jantan pribados remaja, jantan barudak teh ibu sanes pengajian ya. Jantan ibu-ibu teh sarieun, jantan untuk mereka tidak sama dengan ibu-ibu karena alamnya tidak beda ya. Jantan kamari kalau sanu masihan pedangat psikolog. Jantan kita akan bawa nanti arah untuk mereka ya. Jantan insya Allah ibu-ibu kan siap ya masih diayakan merasa kamari. Maka saha anu bade daftar dan we ka CRE kurang sasaran dorong ke ibu-ibu kamu ngabantos ibu-ibu nalingakeun ka mana barudak sareng saha amanna. Tapi lingkungan itu sangat-sangat terus menentukan pada anak-anak ya. Kalau kegiatan selanjutnya insya Allah baru 2 sesi sekali. Terus materinya ibu akan disesuaikan dengan anak-anak. Rencana pribados kalau kita tahu nih, ayana paling terus sesi siang, ke 2 bulan kemudian sesi Mei pribados parantos nyungkeun dokter komite ya. Mereka akan menyampaikan apa yang diperlukan untuk gadis ya. Mungkin nanti saya akan sampaikan juga minta dokter kandungan sehingga si anak-anak itu dia punya dapat ilmu untuk nanti berumah tangga. Mungkin Pak Ayah ibu pintar masak, ayo baru udah beli suruh masak. Jadi kegiatannya bukan hanya seperti saya orang pasti membosankan untuk anak-anak mereka. Jadi maka ibu-ibu diangkos kayak di Barusan deh, mungkin di Kang Musa, upami kegiatan Kang Musa si Ramadan dia badai naon. Orang sasarangan kabeh ini mungkin hari peribahasa mencucu ya, ibu-ibu mungkin angkos tabungan susu DSL, PSLA di universitas pada sasaran. Kita peroleh ketenangan dan ketegaran dalam hidup. Teh alma tadi nembe 4, berulas lengkapi dengan 7. Apa usaha dan sikap kita agar kita bisa tenang dan hidup dalam kehidupan hidup? Pertama, tadi sabar dalam menghadapi kesulitan. Yang kedua, ikhlas dalam amal kebajikan. 3, syukur ketika mendapat nikmat. Kemudian saya teruskan, tobat ketika terlanjur berbuat dosa. Ya. 5, menyadari akan adanya ujian kehidupan. Dan ke-6, melakukan sholat di penghujung malam. Yang terakhir, memakmurkan masjid. Ini 7 masalah yang akan benteng. Sekali lagi 1, sabar ketika mendapat kesulitan. 2, ikhlas dalam amal kebaikan. 3, syukur bila mendapat nikmat. 4, tobat ketika berbuat dosa. 5, menyadari akan adanya ujian kehidupan. 6, melakukan sholat di penghujung malam. Dan 7, memaafkan masjid. Mungkin upami margi masalah nabil cukup panjang. Kalau mungkin tidak selesai dalam hari ini, biasa disambung kapan-kapan. Ibu-ibu, apa sih yang mendapat kegelisahan? Banyak itu manusia gelisah bukan karena urusan akhirat, tapi gelisah itu karena urusan dunia. Pernahkah ibu gelisah, saya belum bisa sholat tahajud terus-terusan, saya belum bisa Senin Kemis, jarang. Dia nama aduh ya kayak nama mau bulan puasa, makanya kalau budak sekia, aduh baju nakumah dan sebagainya pusing. Ya, punya anak belum nikah pusing. Ya. Beranak belum kerja dan sebagainya. Pusing. Urusan dunia bukan urusan akhirat. Seringkah ibu urusan akhirat? Ya, aduh saya belum bisa baca Al-Quran. Ya itu diajarkan mal bisa-bisa gitu ya. Di sini ada POD. Jadi ibu pun tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi kita bersyukur sampai saat ini Allah belum mencabut nyawa kita. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Agar apa? Agar kita beramal lebih banyak untuk kembali pulang, untuk bertobat apabila salah. Jadi ibu sekali lagi, ini sesuatu juga adalah Allah yang menentukannya. Jadi orang yang sabar itu dia akan istiqomah, mual berubut kelingkuh, mual gedak keanginan. Saya harus bisa, gitu ya. Jadi selalu saya harus bisa. Saya harus kuat, saya harus sehat. Yang kedua apa? Orang yang sabar itu tidak putus asa.
kalau memang belum tercapai, kata Allah kan, asa antuhibu saya bahwa sarulakum, asa antuhibu saya bahwa khairulakum. Jadi kalau kita berbuat sesuatu tidak berhasil, berdoa belum dikabulkan, itu jangan putus asa. Karena boleh jadi yang Allah berikan kepada kita itu mungkin bagi kita tidak enak tapi baik. Ini yang saya alami, Bu. Waktu kecil saya belum tahu usia berapa, tidak apa, saya kena cacar. Nah, penyakit cacar. Kemudian saya sekolah, kata kakak saya, ibu saya, sampai ibu belum ada vaksinasi atau dulu mah ya. Jadi katanya kalau ditidurkan diangkat itu daging nanti salah roboh katanya. Natal. Sampai akhirnya saya tidur itu di amparan daun supaya tidak natal. Untungnya saya belum tahu ya, kalau tahu mungkin seperti apa sakitnya. Nah, akibat bekas cacar itu ya kan berbekas, jadi saya jelek gitu ya. Jadi saya sekolahkan di PGAP. Dulu kan ada PGAP, mungkin ibu pernah dengar nggak? Dulu ada PGAP, pendidikan guru agama pertama yang akhirnya dilebur. Ibu aja kesulitan menisa RW apal. Ya. Penyakit ya kadang-kadang ibu udah sok bangga gitu ya. Aduh abdi pan nyeri ieu, abdi kamu nyeri ieu. Masya Allah, ini bangga dan gitu ya Bu ya. Tapi kita lupa berapa tahun sehatnya. Dipergunakan untuk apa ketika sehat? Gak usahlah disombong-sombongkan penyakit. Ya Allah, apapun penyakit, yang penting saya masih bisa beribadah, gitu ya. Jadi apapun. Dan itu harus terima ibu-ibu, orang yang menerima penyakit dengan senang, itu orangnya akan happy terus, mukanya juga berseri gitu ya Bu. Dikira saya tidak banyak penyakit, banyak, tapi sebetulnya ini tidak ada obatnya, ini tidak bisa halang. Ya udah kalau tidak berisuk saja pada Allah. Ya apa lagi? Dokter nggak bisa mengobati. Kita serahkan sama Allah. Yang penting ya Allah berikan saya kekuatan untuk tetap ibadah. Dan ibadahnya orang sakit itu pahalanya lebih besar gitu. Jadi kalau sudah gitu tenang Bu, tidak akan jadi tadi kan usaha ketenangan salah satu sabar seperti itu. Kemudian tadi kan berbaik sangka. Tadi pandai mencari hikmah di balik penderitaan. Kan tadi seperti saya, oh ya hikmahnya ini. Pasti Bu, setiap ibu mendapat suatu persoalan, ya. Kemudian nanti saat ibu akan dirasakan, oh ini seperti itu. Ya, baik. Nah, ketika suami saya meninggal, ibu, saya menikah kan cuma 13,5 tahun. Kan orang mah pada, aduh orang lain mah sampai tua bareng gitu ya. Maka apa yang harus untuk supaya kita kuat? Carilah mereka yang rumah tangganya geus kolotek pabrayut gitu ya, amburadul. Kan tidak selamanya ampun ya Bu. Nah supaya kita, oh untung suami saya nggak ada, siapa tahu saya juga belum kuat. Jadi tenang ya, belum tentu saya juga bisa menjaga silaturahmi dengan suami. Tong kalian bagus gitu ya. Jadi akhirnya kita menjadi oh iya tenang, alhamdulillah seperti itu. Jadi ibu-ibu ketika suami saya meninggal, ada yang mau enggak? Saya punya anak yatim, kata kakak saya teh, jangan berhenti untuk terus yang dititip anak yatim. Nah setelah itu saya tidak akan menikah lagi, saya akan membesarkan kedua anak saya gitu. Kan senang Bu. Padahal punya suami belum tentu baliknya punya suami lagi teh iya ya benar Bu. Iya apalagi dia karena cerai gitu ya. Yo kayaknya jeung bekas punya anak teh yo subhanallah Nembung kan pernah saja menasihati ada si ibu-ibu beberapa kali dia nikah. Terus saya ingatkan ibu kenapa ya sebenarnya suka ada penilaian kurang baik terhadap janda katanya. Ibu janda dulu mahasiswa tuh kalau kita nih bisa menjaga diri mah orang akan menghormati kita. Orang ya itulah kabar kapanan gitu ya. Ada tuh nabi tidak izin senang besok ada beda nilainya tidak orang janda ya. Real gitu ya. Itu sekali lagi ibu pasti kita akan diuji sabar. Yang pertama kalau kita ingin tenang kita harus sabar ya. Nanti saya ini betulnya ada khusus dan sabar menghadapi sakit dan sebagainya.
Kemudian pandai mencari hikmah. Ya sudah, itu beres ya untuk yang pertama. Yang kedua tadi ikhlas dalam berbuat amal. Kenapa harus ikhlas berbuat amal? Karena kalau kita tidak ikhlas, kita tidak akan mendapat ketenangan. Jadi ikhlasnya ketika beramal itu pertama ikhlas sebelumnya. Kita sebelum beramal kita harus tahu dulu untuk apa kita beramal. Hati kita ini benar-benar untuk Allah gitu ya, atau ingin bagaimana, ingin dipuji dan sebagainya. Jadi pertama ditentukan dulu ketika kita ingin beramal sebelumnya. Kemudian ketika beramalnya, kan banyak yang beramalnya teh ingin difoto gitu ya, ingin digembor-gemborkan, kalau tidak disebut kundung gitu ya. Nah itu tidak akan tenang. Yang ketiga sesudahnya, sudah selesai juga jangan diungkit-ungkit. Ibu-ibu kadang-kadang ada seseorang menolong, waktu menolongnya dia ikhlas, sebelumnya juga dia ikhlas, karena setan itu akan mengganggu amal kita. Dia ikhlas, disakolahkeun atau budak teh sampai selesai gitu, lulus sampai punya pekerjaan yang bagus. Persis dia sudah tua, dia butuh si anak teh ngurus, terus diungkit-ungkit. Lamun tadi disakolahkeun dia Ya benar. Terus itu tidak akan tenang kepada kita karena kita tidak ikhlas. Itu harus dijaga. Kalau kita ikhlas, dia mau mulan tarima syukur, mau tidak, dan Allah dia akan membuat menolong kita ya. Suka ada rasa karunia gitu ya. Itu kesitu rasa, padahal Allah sudah memberi contoh kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah itu dengan contoh Rasulullah itu uswatun hasanah. Usia 8 tahun Rasulullah ikut jantan naon gembala domba membantu pamannya Abu Thalib untuk makan di keluarga. Ini boro-boro baru udah begitu mau ngawon domba ya. Jadi ibu-ibu subhanallah, si anak di rumah aja untuk bisa sasapu, untuk bisa beberes di rumah ini udah sulit. Ya, apalagi papa ibunya punya pembantu, mbak, ya. Jadi subhanallah ibu si anak sekarang itu jadinya malas. Dia malasnya juga kadang-kadang salah kita orang tua, terlalu khawatir. Ya, subhanallah bu, sampai pada dalam keadaan pekan dan segala kegiatan gitu ya. Kemudian kepada kuliah 2 tahun, beberapa nanti tahun kemudian kuliah. Sian yang di luar belum di video. Oh, ada harus sujud. Kenapa semuanya pakai kendaraan ya? SMP, SMA, soalnya kadang-kadang sudah diberi mobil. Saya juga